Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Deswita Nurrahma Al-Fatira dengan NIM 41014211010. Saya dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan melakukan tugas proyek yang pertama dari mata kuliah program linear yang diampu oleh Ibu Detalia Noriza Munahefi. Nah, di sini saya akan menyelesaikan masalah maksimum dan minimum dengan menggunakan metode grafik dan garis selidik. Langsung saja untuk yang pertama yaitu permasalahan maksimum. Seorang petani ikan ingin membuat 12 kolam ikan untuk ikan gurami dan ikan nila. Kolam ikan gurami memerlukan lahan 20 meter persegi dan kolam ikan nila memerlukan lahan 40 meter persegi. Sedangkan lahan yang tersedia hanya 400 meter persegi. Setiap kolam ikan nila menghasilkan keuntungan 10 juta rupiah dan setiap kolam ikan gurami menghasilkan keuntungan 6 juta rupiah. Keuntungan maksimum yang bisa diperoleh petani tersebut adalah, untuk penyelesaiannya, tipe masalahnya yaitu maksimum, dan dimisalkan X untuk ikan gurami dan Y untuk ikan nila. Untuk memudahkan pengerjaannya, bisa membuat tabel seperti yang ada di layar. Dan fungsi tujuannya yaitu Z maksimum sama dengan 6 juta X ditambah 10 juta Y. Dengan fungsi kendala, X ditambah Y kurang dari sama dengan 12, dan 20X ditambah 40Y lebih dari sama dengan 400, atau ekuivalen dengan X ditambah 2Y lebih dari sama dengan 20. Dan persyaratan non-negatifnya yaitu X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan maksimum yang tadi, kita bisa menggunakan bantuan GeoGebra, yaitu dengan memasukkan fungsi kendalanya, yaitu fungsi kendala yang pertama adalah X ditambah Y sama dengan 12, dan X tambah 2Y sama dengan 20. Nah, bisa dilihat grafiknya, yaitu ini. Nah, ini untuk yang fungsi yang pertama ini, garisnya kita bisa perlihatkan value-nya. Nah, terus untuk yang kedua juga bisa. Nah, untuk menentukan daerah visibelnya atau daerah penyelesaiannya, kita memasukkan fungsi tujuan yang tadi, yaitu dengan X ditambah Y kurang dari sama dengan 12, dan X ditambah 2Y lebih dari sama dengan 20. Jangan lupa untuk memasukkan syarat non-negatifnya itu, dan X lebih dari sama dengan 0, dan Y lebih dari sama dengan 0. Nah, di sini terlihat daerah visibelnya. Selanjutnya, untuk menentukan titik-titik potong yang ada di daerah visibel, yaitu dengan menggunakan intersect. Nah, di sini untuk persamaan yang pertama dan persamaan yang kedua. Nah, didapatkan titik potong yaitu bisa disebut titik A. Selanjutnya, untuk yang kedua, dari persamaan yang pertama dengan perpotongan garis Y. Nah, di sini titik B. Selanjutnya, untuk yang ketiga, persamaan yang kedua dengan garis Y. Nah, di sini didapatkan yaitu titik A dengan titik 4,8, titik B dengan 0,12, dan titik C 0,10. Nah, untuk menentukan nilai maksimumnya itu, kita bisa memasukkan fungsi tujuannya yaitu Fx, Y sama dengan 6 juta X ditambah 10 juta Y. Nah, untuk
menentukan titik maksimumnya itu kita bisa menggunakan bantuan yang ada di GeoGebra ini ya, yaitu dengan menggunakan spreadsheet. Nah, di sini kita bisa inputkan titik dan f, x, y sama dengan, nah, titik yang pertama itu ada 4,8, yang kedua ada 0,12, dan yang ketiga ada 0,10. Nah, selanjutnya di sini F, A, nah bisa terlihat nilai perolehan perhitungannya. Di sini F, B, dan di sini F. Nah, di sini bisa dilihat yaitu nilai maksimumnya diperoleh 120 juta, di mana nilai maksimum itu berada di titik X sama dengan 0 dan titik Y sama dengan 12. Jadi dapat disimpulkan bahwa petani ikan akan memperoleh keuntungan maksimum jika ia hanya membuat 12 kolam ikan nila, yaitu dia akan mendapatkan keuntungan maksimum sebesar 120 juta ribu rupiah. Nah, selanjutnya ini akan menyelesaikan permasalahan yang tadi dengan menggunakan metode garis lidik. Tadi kan sudah ditemukan dengan menggunakan metode grafik ya. Nah, dengan menggunakan metode garis lidik ini langkah-langkahnya sama seperti yang ada di metode grafik, yaitu yang pertama memasukkan fungsi kendala yang pertama, fungsi kendala yang kedua, lalu menentukan daerah visibelnya, dan ditemukan titik-titik potongnya. Selanjutnya, kita bisa memasukkan fungsi tujuannya yaitu 6 juta X tambah 10 juta Y sama dengan K. Nah, di sini kan ada garis baru. Garis baru ini disebut dengan garis lidik. Nah, K di sini kita ganti nilainya menjadi 120 juta. Nah, untuk memudahkannya, kita bisa menampilkan show object. Nah, selanjutnya, garis lidik ini akan bergerak sejajar ke arah kanan dan akan menemukan nilai maksimumnya ya. Nah, kita bisa gerakan garis selidiknya. Nah, dia akan melewati titik-titik potong tadi. Nah, berhenti untuk titik yang pertama yaitu titik C. Nah, titik C ini didapatkan nilainya sebesar 99 juta sekian. Selanjutnya untuk titik yang kedua yaitu di titik A. Nah, akan didapatkan nilai 103 juta sekian. Nah, selanjutnya ke titik B yaitu didapatkan nilainya 119 juta sekian. Nah, menggunakan metode garis selidik ini memiliki kekurangan sendiri, yaitu nilai yang didapatkan ini kurang tepat atau kurang jelas ya. Jika menggunakan metode grafik tadi kan kita tinggal memasukkan titik-titik potong yang ada di daerah visibel ke fungsi tujuannya. Nah, kalau dengan menggunakan garis selidik ini, kita harus menempatkan garis selidiknya itu tepat di titik potong tersebut. Jika tidak tepat, maka hasilnya akan kurang tepat. Kalau di metode grafik itu kan hasilnya itu sudah tepat gitu ya, sudah jelas. Kalau di garis selidik ini masih kurang. Jadi, bisa disimpulkan bahwa menggunakan metode grafik, metode garis selidik ini hasilnya hampir sama atau ekuivalen lah dengan menggunakan metode grafik, yaitu didapatkan kalau di garis selidik ini 119 juta sekian, sedangkan di metode grafik yang tadi didapatkan nilainya 120 juta. Jadi kesimpulannya sama, yaitu petani ikan akan mendapatkan keuntungan maksimum jika dia hanya membuat 12 kolam ikan nila dan akan mendapatkan keuntungan sebesar 120 juta ribu rupiah. Nah,
Selanjutnya, untuk permasalahan yang kedua adalah permasalahan minimum. Seorang petani memiliki lahan pertanian seluas 8 hektar. Ia akan menanam lahan tersebut dengan tanaman padi dan jagung. Dari 1 hektar tanaman padi dapat dipanen 3 ton padi, sedangkan dari 1 hektar jagung dapat dipanen 4 ton jagung. Petani itu ingin memperoleh hasil panen tidak kurang dari 30 ton. Jika biaya menanam 1 hektar tanaman padi adalah 500.000 dan biaya menanam 1 hektar tanaman jagung adalah 600.000, maka biaya minimum yang harus dikeluarkan petani adalah. Nah, untuk penyelesaiannya, itu masalahnya adalah minimum dan dimisalkan X untuk tanaman padi dan Y untuk tanaman jagung. Untuk mempermudah pengerjaannya, dapat dibuat tabel seperti yang ada di layar. Dengan fungsi tujuan, Z minimum sama dengan 500.000 X ditambah 600.000 Y. Dengan fungsi kendala yang pertama yaitu X ditambah Y kurang dari sama dengan 8, dan yang kedua adalah 3X ditambah 4Y lebih dari sama dengan 30. Dan persyaratan non-negatifnya adalah X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan minimum yang tadi dapat dibantu dengan GeoGebra, yaitu untuk yang pertama menyelesaikannya dengan metode grafik dengan memasukkan fungsi kendala yang ada di permasalahan tadi yaitu X ditambah Y sama dengan 8 dan 3X ditambah 4Y sama dengan 30. Nah, untuk persamaan yang kedua kita bisa lihatkan value-nya, begitu juga dengan persamaan yang pertama. Nah, sudah terlihat semua. Selanjutnya adalah menentukan daerah visible atau daerah himpunan penyelesaian, yaitu dengan memasukkan fungsi-fungsi kendala dan persyaratan non-negatifnya, yaitu X tambah Y kurang dari sama dengan 8 dan 3X ditambah 4Y lebih dari sama dengan 30. Dan jangan lupa untuk memasukkan persyaratan non-negatifnya yaitu X lebih dari sama dengan 0 dan lebih dari sama dengan 0. Nah, ini adalah daerah himpunan penyelesaian atau daerah visibelnya. Selanjutnya adalah untuk menentukan titik-titik potong yang ada di daerah visibel yaitu dengan menggunakan intersect. Nah, di sini adalah perpotongan dari persamaan yang pertama dan persamaan yang kedua. Didapatkan titik A. Selanjutnya, untuk yang kedua adalah persamaan yang pertama dengan garis Y. Untuk yang ketiga adalah persamaan yang kedua dengan garis Y. Nah, didapatkan titik potong yang pertama yaitu titik A dengan koordinat 2,6, titik B 0,8, dan titik C 0,7,5. Nah, untuk mendapatkan nilai minimumnya, kita di sini memasukkan fungsi tujuannya, yaitu fungsi fx, y sama dengan 500.000 x ditambah 600.000 y. Selanjutnya adalah untuk menghitungnya, kita dapat menggunakan bantuan dari spreadsheet. Di sini kita klik dan di sini f x, y sama dengan z. Nah, untuk di sini titiknya adalah 2,6
0,8 dan 0,7,5. Nah, di sini kita inputkan FA, selanjutnya di sini adalah FB, dan di sini adalah FC. Nah, di sini didapatkan bahwa biaya minimumnya adalah Rp4.500.000. Jadi biaya minimum yang dikeluarkan petani adalah sebesar Rp4.500.000, di mana Rp4.500.000 ini terletak di titik potong 0,7,5. Nah, metode yang kedua yaitu dengan menggunakan metode garis lidik. Langkah-langkahnya sama seperti dengan menggunakan metode grafik, yaitu memasukkan fungsi-fungsi kendala, lalu menentukan daerah visibelnya, dan menentukan titik-titik potong yang ada di daerah visibel. Selanjutnya adalah memasukkan fungsi tujuan, yaitu 500.000 X ditambah 600.000 Y sama dengan K. Nah, ini adalah garis lidiknya ya. Ini adalah garis yang baru adalah garis lidiknya, di mana nilai K di sini kita ganti bebas ya. Saya akan menggantinya dengan 4.900.000. Nah, jadi garis lidik ini akan bergerak sejajar ke arah kanan dan melewati titik-titik yang ada di grafik atau titik-titik yang ada di daerah visibel ini. Kita coba jalankan garisnya. Stop. Nah, untuk garis pertama yang dilewatin adalah garis C, di mana nilainya ini adalah 4.400.000 sekian ya. Lanjut ke titik yang selanjutnya yang akan dilewati adalah titik A, yaitu nilainya adalah 4.500.000 sekian. Dan terakhir adalah titik B, yaitu nilainya 4.700.000 sekian. Nah, menggunakan garis lidik ini yang sudah saya yang saya sampaikan di permasalahan maksimum, yaitu garis lidik ini memiliki kekurangan tersendiri, yaitu garis selidiknya harus kita tempatkan sesuai dengan titik potong yang ada di daerah visibel. Sedangkan jika menggunakan metode grafik itu hasilnya akan lebih tepat dan lebih jelas nilainya. Karena menggunakan metode grafik itu tinggal mensubstitusikan titik-titik potong yang ada di daerah visibel ke fungsi tujuan. Sedangkan dengan menggunakan garis lidik ini, kita harus menempatkan garis lidiknya tetap tepat di titik tersebut. Tetapi jika dilihat dari hasil ini, hasil dengan menggunakan garis lidik dan garis dengan menggunakan metode grafik itu hampir sama, yaitu nilainya di garis lidik ini 4.400.000 sekian. Nah, sedangkan di metode grafik tadi hasilnya adalah Rp4.500.000. Jadi dapat disimpulkan juga bahwa petani tersebut dapat meminimumkan biayanya, yaitu sebesar Rp4.500.000. Sekian dari saya mengenai video penyelesaian masalah optimasi maksimum dan minimum menggunakan metode grafik dan garis lidik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.